Lidah tidak akan berbicara terhadap sesuatu hal kalau tidak ada dalam hatinya. Maka ini mengetahui hatinya, lihat saja lidahnya. Kalau sehari-hari dia berbicara tentang bisnis, berarti hatinya bisnis. Sehari-hari dia berbicara tentang lahan sawah, garapan kebun dan sebagainya, berarti hatinya ada seorang petani. Tiap harinya lidahnya berbicara tentang ilmu, berarti dia seorang ilmuwan. Hati lidahnya, apapun yang dihadapinya selalu dihubungkan dengan zikir kepada Allah. Baik dikalinya berarti qauluna terserta zikrullah. Cukup detail zahirnya. Maka dengan demikian, kalau senantiasa bersama Allah, yang kemudian pada akhirnya Allah akan bersamamu. Setelah itu fa'istaba'i dan angka, Allah tidak jauh darimu. Yuqarribuka ilaihi, dengan zikir. Zikir akan mendekatkanmu kepada Allah. Arrafa ya'rifu arrafa ya'rifu wa ya'rifu kabi. Zikir akan mema'rifatkanmu kepada Allah, akan mengenalkanmu kepada Allah. Jadi apa fungsinya zikir? Ya, satu, membuka qalbu, futuh. Kedua, membuka harapan. Ketiga, menghasilkan segala hajat. Ini adalah kalimat dari Allah dan akan menuju kepada Allah. Kemudian yang keempat, zikir akan menjadikan kita ahli taqwa. Yang kelima, zikir akan menjadikan kita ma'rifat kepada Allah sesuai dengan tawajuh kita. Ilahi anta maqsudi wa dhaka maqsudi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka setelah itu, wa man arafa Allahu arafa hikmah. Barang siapa orang yang mengenal Allah, dia akan mengenal hikmah. Hikmah didefinisikan, yang dimaksud di sini bukan praktek pengobatan. Itu hikmah praktis, buahnya. Ya. Hikmah yang dimaksud di sini supaya gampang dipahami adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita dan semuanya. Itu saja lah hikmah. Kita tahu hukum sholat dan segala rahasianya dan kita mampu mengamalkannya. Nah, ilmunya sudah mencapai hikmah, manfaat untuk diri kita. Kita tahu bagaimana cara mengamalkan PKM, proposal Rasulullah, cara menghormati guru dan ahli baitnya, cara memperhatikan atau mengikuti guru. Lalu kita kemudian mampu melaksanakannya, disitulah kita mendapatkan hikmah. Makna lainnya hikmah adalah rahasia dari syariat itu sendiri. Manakala syariat sudah diamalkan, waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, muncullah hikmah. Zahirnya syariat, kemudian diamalkan, muncullah hikmah. Hikmah dengan kata lain adalah ilmu yang lahir dari amalnya. Nabi bersabda, di antaranya untuk menguatkan hal ini adalah sabda Nabi, man asbaha qalbahu arba'ina subahan, man asbaha qalbahu arba'ina subahan. Barang siapa orang yang memurnikan qalbunya, melatih qalbunya, membersihkan qalbunya 40 subuh, 40 pagi atau 40 hari, tafajjar yanani ul-udur yanani hikmah, akan memancar sumber-sumber hikmah min qalbihi ila akli, akan memancar sumber-sumber hikmah tina qalbuna karena akal. Ilmu ini disebut ilmu hikmah. Itu di jalan jika ayah anu beres, dicoba cek ternyata bukti hikmah. Pak, naik surat berangkatnya kapan ini? Tiba-tiba muncul sumber kondisi. Banyak lah menikah pakai toa ini kan.
bisnisnya keluarga 155 juta. Ternyata bakal rugikan orang yang sudah diberi hikmah akan dikasih tahu. Itulah dengan tapi bila pun terjadi dia keluar 155 juta, pada hari itu akan bermasalah. Ketika terjadi masalah, dia akan menemukan lagi hal lain, akan menemukan lagi hikmah lain. Setiap detik-detiknya, setiap helaan nafasnya, untuk atau ruginya akan selalu memberikan manfaat kepada dirinya. Itulah hikmah. Maka apapun kehidupannya tidak akan berubah kondisi jiwanya. Senang mau bersusah, wajahnya tetap begitu. Untung mau merugi, koloninya tetap berada dalam ketenangan. Nah ini sebagai warisan tiburunan, tiwalina. Berwarisan la takhaf wala tahzan. La khaufun alaihim, maksudnya begitu. Warisan dari wali, karena gurunya wali, karena gurunya wali mursyid, sementara seorang wali itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak diberi rasa takut terhadap sesuatu selain Allah, dan juga tidak ada yang akan mengganggu menjadikan dia sedih. Kecuali kesedihan yang berkaitan dengan ketuhanan, maka murid yang mengikutinya diberi ketenangan, diberi kemampuan melawan rasa takut. Ketakutan adalah kondisi jiwa tentang masa depan. Kesedihan adalah kondisi jiwa tentang suatu hari masa lalu. Ketakutan masa depan, kesedihan masa lalu, kehilangan, kesedihan, kehilangan harta, kehilangan hewan, kehilangan keluarga, kesedihan. Bisa 10 tahun masih kena masih kena rasa sedih, jadi banyak gitu berbahaya. Ketakutan di masa yang akan datang. Siapa bisa tiba-tiba harga anjlok 200 modal masing-masing tidak hitung barang ada 100.000, ternyata begitu waktu dijual 95.000. Nah ini para mukmin bertakdir yang telah mendapatkan hikmah, dia tidak akan memiliki rasa takut seperti ini, karena dia akan paham bagaimana Allah membuat sandiwara atau membuat aturan hidupnya. Yang rugi tidak akan selamanya diberikan kerugian, yang tentu demikian. Maka permasalahan paling penting bagi seorang manusia bukan masalah bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan kerugian, tetapi bagaimana cara menghadapi semua itu. Maksudnya, bila mana ada keuntungan diberi kemampuan syukur, bila mana ada kerugian diberi kemampuan sholat. Ini seorang ahli hikmah. Ikhwan rahimakumullah, selanjutnya, kenapa guru kita mengatakan hanya zikir saja? Apakah dengan begitu di dunia layak tidak ada dunia? Apakah dengan begitu di dunia layak tidak ada hisab? Apakah dengan begitu di dunia layak tidak ada asrar? Yang dimaksud asrar di sini adalah sebagai ilmu asrar dan lain sebagainya. Ternyata bukan begitu maksud dari para sahabat. Lianna syekh yara anna al-awraq wal ahzab idza rufiha biha ala ashabiha min asari zikrihim lillahi ta'ala. Karena kata beliau, maksud dari perkataan guru tersebut karena para guru melihat, memandang bahwa wirid-wirid atau hizib-hizib semuanya terbuka, futuh, mujarab, tiada lain hanya karena di dalam pemiliknya, di dalam penggamalnya, di dalam jiwa penggamalnya ada jejak zikir. Jadi kalau pemilik hizib, hizib Rabi, hizib Nasri, hizib Bahri, hizib Bayuni, hizib Nawawi, hizib Latif, hizib Akbar, dan hizib lainnya, jika di dalam pemilik tidak ada zikir kepada Allah, tidak akan tercapai. Tapi banyak orang yang tidak beriman mengamalkan ini tercapai cuma 0,10% saja atau 20% saja. Loh, ini ketinggalannya mewah, bisa diatraksi ke negeri kita disebutkan apa pencapaian satu titik sampai
sulap ya itu sulap soal itu sekali disukai winda punya data tapi kalau sakit itu nah bisa ada untuk bisa lain udah lihat 2 jam sudah dikawin suka datang dan 2 juta pada tersadar kalau kawin koma dikira 195 pada 10 menit ya dikira 20 ya satu tapi yang terus jadi permasalahannya antara wirid dan zikir dengan zikir atau wirid hizib di ahli hikmah yang disebut ahli hikmah secara ahli hikmah praktis hikmah berbeda hanya satu. Di dalam kajian hikmah semen itu memang sudah dipilih oleh gurunya untuk anti golok, golok, berat, betul, gitu. Anti air keras, tidak air keras. Tumatan manusia sama kulit. Jadi ketika dari pemerintah. Jadi, tetapi di dalam Allah tidak dibikin begitu oleh. Padahal kalau diberi sama-sama saja. Bahkan apalagi ada zikir. Karena ini adalah puncaknya. Jadi di sini guru kita mengatakan bahwa dalam tariqah ini hanya tariqah zikir bukan berarti di studia lain tidak ada wuri, tidak ada kesibukan. Maksudnya semua itu kalau tidak ada zikirnya tidak akan ada apa-apa, tidak akan menjadi arti sama sekali. Jika demikian berarti ada dong, ya jelas ada. Ada hizib, ada hirzib, ada hizbun, ada hirzun. Hizib ahzab namanya, hizib itu rangkaian doa karya atau produk para wali Allah. Oh iya, betul. Hizib kalau hirzun itu produk Rasulullah, itu berarti. Syekh Yaman, sebenarnya Yaman. Ini Hirzul Yaman, bukan Hizbun. Ada lagi yang antara Hizbun yang lainnya adalah Hirzul Yausan. Ini dari Rasulullah. Kalau Hizbun itu dari para wali, namanya Hizib. Jadi para wali sedang riyadhah dan sebagainya diberi ilham oleh Allah mendapatkan doa. Sekaligus dengan syaratnya atau fadilah diri, jadilah wirid hariannya. Dari situ beliau mendapatkan manfaat atau hikmahnya. Oh ternyata menjadikan rezeki dibuka, menjadikan pembukaan terhadap aura dan sebagainya itu disapa oleh murid-muridnya. Dan gurunya yang sedang mengamalkan itu kemudian dijelaskan kepada muridnya. Oleh gurunya dikasihlah nama atau oleh gurunya. Tapi kalau namanya dibuka dengan gurunya, berarti yang membuat nama itu muridnya. Ijib Syarul Qadir, nah itu berarti gurunya yang membuat nama. Gak mungkin boleh yang membuat sendiri mah. Ya. Jadi Syarul Qadir disebutnya Izin Azam atau disebutnya Ibrahim. Robi Marufah Asyiwajib Wajib Indah Allah orang biasanya membaca hijab atau masih hizib nasri adalah doa istighosa dibaca doa hizib untuk melawan Yerusalem, membantu dengan rudal hikmah dari Indonesia digunakan hizib hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 setelah melawan Nabi 450 sambung dibaca dengan doa hizibnya. Allah bisa terjadi ketika bisa nasi ketika kemudian 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 Allah ya sampai selesai ya. 2 baris doa selesai, 2 halaman doa tersebut selesai doa itu. Balik lagi ke setelah 450 maka itu menjadi hantaman ke musuhnya ke Israel, jadi bom banyak ya. Ijib Nasr bahkan Ijib Nasr bisa didemonstrasikan orang mukul dia melawan serangan sama cuma sampai sejari. Namun di Jawa itu karena ilmu sidik jari, jadi serangan kita pas sejari itu
jika luput atau hanya sejengkal seperti ilmu sekilat bisa jengkal tergantung si pribadi Q atau energi atau tenaga dalam si pribadi yang mengamalkannya berapa persen kekuatannya. Kalau semakin tinggi kekuatannya boleh jadi jarak jauh, tapi ketika dia menghindari yang lembut boleh jadi dekat jarak sakiri itu kena jika juga karena lembut bagus serangan apa tenaga serangan. Nah di ahli hikmah ini maka jangan di dalam mereka tidak dididik karena khawatir semuanya menjadikan fungsi itu sebagai tujuan. Maka para pengamal bilik tersebut jika di situ tidak ditunjukkan fungsi-fungsinya berarti di atasnya itu ada ahli sufi. Tujuannya bukan untuk menciptakan kekuatan saja, tetapi untuk menciptakan akidah sendiri supaya bisa dekat dengan Allah. Sehingga ketika beliau bertanya, pernah saya ditolak, kalau tanya saya pengen rasa gitu, biasa. Nah, ikhwan rahimahullah, jadi begitulah yang dimaksud oleh guru kita mengatakan thariqah kita ini hanya thariqah zikir, bukan berarti tidak ada doa yang lain. Banyak di surianya juga kan seperti ada mandi malam macam-macam, ada malam sebelum tidur, ada mandi malam setelah tidur, ada mandi malam manusia, ada mandi malam malaikat, mainnya 40 kali saputin. Saudara kumaha kan. Jadi kalau dianu gari mandi gitu. 40 kali. Kita sudah urusan. Ingat cerita Papa Maru ya. Kuncen makan atau pas kita sedang itu lewat sedang pembangunan masjid. Maka habis mandi saya pindah batu masjid. Jadi digawe pindah batu untuk bangunan, pindah udah ternyata berkeringat. China dari Pak, mandi gitu. Beda takuti batu, sekali mandi gitu, sampai 40 kali. Yang 12 kali apa ya? Nah, kayaknya mau disebut Aji Jaya Sampurna. Biarnya dia proses melakukan 40 kali. Tapi wah itu kasih itu banyak. Malah dia melakukan semalam Senin 40 kali. Beres Aji Jaya Sampurna. Aji Jaya Sampurna sebenarnya ibu mengenal diri kan. Naik dia kan asih bapak kali panca. Kan ayah papat dan opatnya puse, kakawi, kakawa, jadi nama pacaran juga. Ini opat, lalu diri Tuhan makanya malaikat. Arya, Maria, Salya, asal berarti 4 malaikat. Nah, di malaikat jadi kota kita. Masuk ke baru sorbi keren karena Ustaz saja harus masuk ke baru sorbi gimana sebiaya ya yang satu sebaiknya dia ada 11 yang satu saya ini itu si adik Papa Haji dan tadinya Pak Haji gimana dia sebiaya jadi 5 jam 11.50 dia akhirnya terkopi kebarengan kerja saya jadi ada dia lihat habisnya waktu tukang kawin. Karena tahapannya semua itu adalah tahapan mengenal diri. Jadi yang thariqah itu bukan untuk kesaktian, semua itu diberikan untuk mengenal diri. Karena orang yang sudah mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya, dan orang yang mengenal Tuhannya maka dirinya akan hancur. Artinya diri hancur itu dirinya tidak merasa memiliki. Jika dia kaya tidak merasa memiliki kekayaan. Jika dia cerdas juga tidak merasa semuanya merupakan milik Allah, bahkan dirinya pun adalah milik Allah. Dengan demikian kekayaan melibat, dia semakin hancur dirinya, semakin tawar kaumnya, semakin khuruf di dalam ibadahnya, alias susuk di dalam rukubahnya.
Tapi ketika perkembangan kehidupan, kekayaan, jabatan dan lain sebagainya menjadikan dia lupa diri, ini berarti dia tidak mengenal terhadap dirinya. Fa'ula bil muridin an yasruku ila Allah ta'ala min babi zikrihi subhanahu li'annahu asl sabitu wa farhu fis sama. Maka yang pertama dan utama bagi para murid tiada lain dalam belajar subuh itu, pertama-tamanya dia harus membuka pintu zikirnya. Dengan apa? Dengan bitaubati wa talqin. Bagi para murid yang akan belajar subuh menuju kepada Allah, maka dia harus membuka pintu zikirnya. Kata Tuhan Syekh Bukhari disitu asalnya itu dengan taubat dan talqin. Apa taubat? Sederhana, taubat tidak salah karena benar kata taubat. Nutarina mikum jadi lurus, nutarina taradiki rosok, diki nutarina sengaja jadi hati pemajikan, biasa kapeta. Nutarina pedih, tidak pernah jadi baru. Itu taubat. Nutarina malas jadi kaji. Nutarina pikiran nganggur 37 kali jadi 195, itu taubat gitu. Itu taubat. Nutarina terasa kota infak, karena hadiah, kata tangga, kadu, kamalawai, kasudara, kagu dan sebagainya. Boleh bisa jadi bagian begitu taubat. Lalu menganggap diri lagi taubat. Resep bina kabarnya, maka penyakit yang disebutkan tadi tidak diobati, maka selamanya dia akan gelap. Pintu zikirnya tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya akan selamanya gelap. Dia tidak akan mampu melaksanakan perintah Allah karena tidak ada kesadaran di dalam dirinya. Nah, kenapa harus dengan membuka pintu zikir? Li'annahu aslu sa'atun wa faruhu fisam. Karena zikir ini adalah hal pokok yang teguh, terhunjam di bumi jiwa paling dalam. Sementara yang lainnya akan menjadi cabang, akan memancar di langit pikiran. Maksudnya jika zikirnya sudah teguh di dalam baunya, maka yang lainnya akan terbuka. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya dia tidak sadar terhadap hak dan kewajiban sebagai seorang suami akan menjadi sadar, sebagai seorang istri akan menjadi sadar, sebagai seorang anak akan menjadi sadar, sebagai abdi negara akan menjadi sadar. Kenapa? Karena kalbunya, bumi jiwanya telah ramai, telah teguh, telah ditanami benih tauhid. Ditanamkannya oleh ahlinya, yaitu ahlu talqin. Setelah ditanamkan, maka kemudian diamalkan, artinya dirawat, disiram, dipupuk dengan amalia harian, amalia khotaman, amalia manakibah, DKM, zikir, khotaman, manakibah. Ini aja pokoknya. Jika itu telah terpatri, tertanam, kemudian tumbuh, berkembang menjadi pohon tauhid, syajarah tauhid. Nah, ketika sudah menjadi pohon akan berbuah, buahnya itu adalah akhlakul karimah, akan memancar pribadi mukmin dengan budi pekerti yang tinggi, dengan jiwa penuh kejiwaan. Mual meningkat, mual dari hati, mual setia seorang sudah. Tetapi menjadi pribadi yang besar jiwa, penuh besar jiwa, mudah memaafkan terhadap kesalahan istri, kesalahan suami, kesalahan anak, kesalahan tetangga. Bukan berarti menyampaikan kesalahan, bukan, lain lagi masalahnya. Tetapi ini urusan jiwa, dia senantiasa memaafkan kesalahan saudaranya. Kalau juga berbicara, barang siapa yang tidak bisa memaafkan kesalahan saudaranya, maka dia tidak akan bisa menikmati kelebihan-kelebihannya. Orang suami tidak bisa memaafkan kesalahan istrinya, dia tidak akan bisa menikmati kelebihan dari istrinya. Begitupun sebaliknya, begitupun tetangganya. Dia tidak memaafkan kesalahan saudaranya, tetangganya, maka dia tidak akan bisa menikmati kelebihan tantangan juga milik gede cahaya yang dari kasih jadi hati seperti itu.
segala hal. Maka itu sebagai tolak ukur kita masing-masing. Jika dalam perbuatan kita masih banyak yang menyimpang dari hukum syariat, berarti sedikit kita harus bertanyakan atau harus tingkatkan. Cukup namanya tadi sebagai tolak ukur keberhasilan positif kita. Cukup tadi sebagai tolak ukur keberhasilan amal kita di dalam bertauhid atau dalam berusaha kepada pengawasan Allah. Ikhwani rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan dalam majelis khidmat atau tahun syukur di malam ini, yaitu di pasal 5 dari jilid 2 kitab Tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi pribadi murid mutakin, murid dari pengusaha yang mengamalkan seluruh amalan-amalan yang menjadi warisannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khususna ila ilaha illallah wa ja'alna fi ismi la ilaha illallah wa amidana bi sirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna lima radika innaka ghafurur rahim. Allahumma akhrijna min ad-dunya musliman wa al-akhirati amina la ilaha illallah.